penyakit yang disebabkan oleh virus yang menginfeksi saluran pernapasan seperti tenggorokan, hidung, yang biasanya terjadinya peradangan di area tersebut. Nama virus influenza adalah Orthomyxovinde, bentuknya bulat, punya diameter 80-120 nanometer dan virus RNA. Di sini saya akan membahas tentang gejala atau keluhannya influenza. Nah, gejala yang pertama yang kita rasakan setelah terinfeksinya 1-2 hari, kemudian kita akan merasakannya demam dan badan kita menggigil dan suhu badan kita naik bisa dari 38-39 derajat Celcius. Setelah itu hidung kita akan tersumbat dan nyeri di bagian seluruh tubuh kita, terutama di bagian persendian kita dan sakit tenggorokan. Bahkan kita mudah merasakannya lelah, pusing, dan mata kita memerah dan bisa saja sampai berair. Nah, gejala ini timbul karena adanya sel-sel di dalam tubuh kita ini mati akibat virus-virus tersebut. Faktor yang rentan berisiko. Pertama, anak di bawah usia 5 tahun. Yang kedua, wanita hamil. Yang ketiga, warga tua yang berumur 65 tahun ke atas. Yang keempat, penyakit kronik, yaitu penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Yang kelima, individu yang mempunyai daya tahan yang rendah. Penularan influenza itu bisa terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu bisa melalui droplets atau percikan. Pada saat kita sedang berbicara dengan orang yang menderita influenza, kita bisa tertular karena orang itu bersin-bersin atau batuk-batuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penularan secara tidak langsung. Misalnya pada penderita batuk atau bersin, kemudian mereka memegang telepon, pegang pintu, kunci, tombol lift, dan lain sebagainya. Lalu kita memegang objek yang sama dan tanpa kita sadari, kita menyentuh area wajah kita seperti area mata, hidung, dan mulut. Adapun beberapa pencegahan dari influenza. Yang pertama, melakukan vaksinasi influenza sesuai dengan anjuran. Dua, menerapkan etika batuk dan bersih yang benar dengan menggunakan tisu atau dengan menggunakan lengan tangan bagian dalam. Yang ketiga, guna menutup mulut atau hidung bila perlu menggunakan masker. Yang keempat, meningkatkan sistem imun tubuh dengan makan makanan yang bergizi seimbang, minum yang cukup, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan menghindari stres. Untuk pengobatan influenza sendiri, yang terpenting adalah istirahat yang cukup. Yang kedua, minum obat flu yang dapat dibeli secara bebas sesuai dengan dosisnya, atau obat yang sudah diberikan oleh dokter, atau juga konsultasi obat kepada apoteker. Yang ketiga, makan dan minum yang bergizi, serta memperbanyak buah dan sayur. Yang keempat, minum vitamin dan nutrisi yang menunjang daya tahan tubuh, seperti vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Yang kelima, dapat berolahraga dengan rutin. Yang keenam, mengelola stres. Yang ketujuh, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan yang terakhir, apabila terjadi komplikasi, sebaiknya dapat dirawat di rumah sakit. Dokter